Selamat datang kembali di Ibadah Sekolah Minggu GKII Sudiang. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik di rumah bersama keluarga dalam kondisi sehat-sehat semua ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bersukaria, kita menyanyi bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, mari kita berdoa. Kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah jaga kami, sehingga pada hari ini kami bisa kembali bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua, segala yang kami lakukan hari ini dalam ibadah kami, baik itu bernyanyi atau mendengar cerita, Tuhan berkati semua. Itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan menyanyi untuk Tuhan, kita akan mendengar cerita, kita menyanyi satu lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong adik-adik yang ada di rumah, supaya mereka bisa fokus dan tenang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan cerita kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar?
Puji Tuhan, pagi ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak mau bertanya, adik-adik, pernahkah kalian merasa seperti bingung? Kenapa bingung ya? Ya, bingung karena mau belajar dari tugas sekolah, tapi tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Bagaimana ya caranya? Mau tanya sama siapa? Mama juga tidak tahu, kakak tidak tahu. Kadang-kadang kita jadi bingung, mereka juga sibuk, sehingga kita bingung sendiri. Kalau tidak dikerjakan tugas, nanti guru marah atau kita dapat nilai yang jelek. Tapi kalau mau dikerjakan, bagaimana caranya? Saya bingung, tidak bisa. Nah, seringkali kita bisa menghadapi masa-masa bingung. Seringkali kita suka kebingungan karena mau begini nanti salah, mau begitu nanti salah. Nah, pagi hari ini kita juga akan belajar dari firman Tuhan tentang keadaan bangsa Israel bersama dengan Musa yang pada waktu itu juga sedang mengalami kebingungan karena ketakutan. Pagi ini kita akan belajar di bawah satu tema yang berjudul Tetap Percaya. Adik-adik, waktu minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Musa yang sedang takut kalau nanti dia mau menghadap Firaun. Jangan-jangan Firaun marah. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menolong kamu. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan bagaimana Musa bersama-sama dengan bangsa Israel. Sekarang mereka harus bersiap-siap untuk pergi. Tapi waktu Musa menghadap kepada Firaun, ternyata Firaun tetap menolak mereka. Firaun tetap tidak ingin mereka pergi. Lalu Allah menurunkan bencana kepada mereka. Allah mendatangkan 10 kali tulah kepada bangsa Mesir. Apa saja tulah itu? Wah, Allah menurunkan tulah air menjadi darah. Semua airnya waktu itu menjadi merah, semua menjadi darah. Dan tidak ada orang yang bisa makan dan minum. Tapi Firaun tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel pergi. Lalu Allah juga menurunkan tulah yang kedua, yaitu katak. Di mana-mana banyak katak. Ada banyak katak di meja, di ruang tamu, di jalan, di mana saja. Ngeri ya. Ya, tapi sekali lagi Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel. Lalu Allah turunkan lagi tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Di mana-mana banyak nyamuk. Ada juga tulah yang lain, yaitu lalat, tikat di mana-mana. Lalu yang kelima kali Allah menurunkan juga penyakit sampar mengenai semua ternak-ternak orang Mesir. Bukan hanya sampai di situ, masih lagi karena Firaun tetap tidak mengizinkan, Allah menurunkan bara, luka di seluruh tubuh orang-orang pada waktu itu bangsa Mesir kena bara, luka-luka semua. Apakah Firaun sudah mengizinkan? Belum. Masih tetap Firaun mengeraskan hatinya. Lalu Allah menurunkan hujan es di seluruh daerah Mesir. Semua orang kedinginan karena hujan es. Bukan sampai di situ, ada lagi tulah yang ke-8. Belalang berterbangan di mana-mana di seluruh Mesir. Wah, apakah Firaun masih mengizinkan? Tidak. Firaun masih tetap mengeraskan hatinya. Lalu Allah menurunkan gelap gulita di mana-mana. Pada waktu itu pagi jadi malam, malam tetap malam dan gelap terus. Adik-adik, sampai tulah yang ke-9 Firaun masih belum mengizinkan.
Lalu Allah menurunkan lagi tulah yang ke-10. Tulah anak sulung orang Mesir. Semua anak sulung termasuk anak Firaun juga mati. Nah, pada saat itu Firaun sedih karena anaknya juga meninggal. Firaun berkata, "Musa, sekarang kamu pergi saja. Bersama-sama seluruh bangsamu pergi keluar." Wah, pada hari itu Musa memanggil semua umatnya, bangsa Israel dipanggil, "Ayo semua kumpul, kita semua akan pergi keluar dari Mesir sekarang." Pada waktu itulah mereka bersuka cita, mereka merayakan Paskah juga. Dan disitulah hari kelepasan di mana mereka boleh dibebaskan. Dan mereka pergi meninggalkan Mesir. Bersama-sama dengan banyak orang mereka mendapatkan belas kasihan. Ada orang Mesir memberi mereka emas, makanan, semua persediaan mereka untuk mau berjalan keluar dalam perjalanan yang jauh. Nah, adik-adik, pada waktu mereka sedang berjalan sambil bersuka cita, mereka bergembira karena mereka sudah bebas dari semua penindasan orang atau semua tekanan-tekanan kerja keras orang Mesir. Mereka bersuka cita, mereka bergembira. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Tiba-tiba Firaun mulai ingat, wah, ini bangsa Israel sudah keluar. Saya tidak izinkan. Saya harus kejar mereka. Saya harus cari mereka supaya mereka jangan pergi. Kenapa? Karena kalau bangsa Israel pergi, siapa nanti yang akan bekerja untuk mereka? Siapa nanti yang akan mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan di Mesir? Karenanya Firaun berkata, "Sekarang aku mau mengejar bangsa Israel." Lalu Firaun memerintahkan, "Ayo tentara, ayo semua siapkan keretamu dan kita akan mengejar orang Israel itu." Adik-adik, orang Israel sedang berjalan, sudah cukup jauh mereka berjalan. Sambil bersuka cita mereka bergembira. Tetapi ketika mereka sampai di ujung jalan, wah, apa yang terjadi? Mereka lihat ada laut luas di depan mereka. Tapi waktu mereka menoleh ke belakang, mereka melihat, wah, itu sepertinya tentara Mesir yang naik kereta. Ada suara dari jauh, mereka dengar suara derap kereta mereka. Begitu yang ramai sekali ya adik-adik. Nah, waktu mereka melihat dari jauh, mereka mendengar dari jauh suara-suara kereta yang banyak. Karena tentara Firaun yang banyak itu jumlahnya. Mereka dengar dari jauh. Lalu mereka bilang, "Musa, bagaimana ini? Ada tentara Mesir. Mungkin itu Firaun juga di situ mengejar kita. Tapi bagaimana kita sekarang? Kita mau lari kemana? Di depan kita ini ada laut yang besar, Musa. Kalau kita tidak pergi dari sini, nanti kita ditangkap oleh mereka dan pasti kita akan kembali lagi ke Mesir." Orang-orang Israel semua ketakutan. Orang-orang Israel semua bingung sekali. Mereka bingung dan ketakutan. Karena mau kemana? Mau jalan terus ada laut besar. Mau kembali mundur ada tentara Mesir yang akan menangkap mereka. Mereka sedang ketakutan. Mereka sedang kebingungan. Pada saat itu mereka berseru-seru, "Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami." Tetapi juga sambil berseru-seru ada juga mereka yang marah. Dan mereka berkata, "Itulah Musa. Kenapa kau bawa kita ke sini? Coba kita jangan lari. Kita tetap saja di Mesir. Pasti kita tidak dikejar." Ada yang bersungut-sungut karena mereka sekarang mengalami masalah. Mereka mau lari tidak bisa, mau maju ada laut, mau mundur ada tentara. Mereka sedang dalam keadaan terjepit. Mereka bingung, mereka takut. Waduh, nanti kita akan mati. Adik-adik,
yang Tuhan Yesus kasihi. Waktu mereka sedang takut dan kebingungan itulah Musa berdiri dan berkata, "Hai bangsa Israel, jangan takut. Tetaplah percaya. Berdiri tetap di dalam Tuhan Allah kita. Bahwa Allah yang akan menyelamatkan kita. Percayalah bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Dan kamu akan diam saja. Nanti Allah yang akan berperang untuk kita." Wah, kata-kata Musa ini adalah dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Supaya apa? Supaya orang Israel jangan takut. Supaya Israel tetap percaya. Supaya Israel melihat bahwa pertolongan dan keselamatan itu hanya dari Allah kita. Pada waktu itu mereka sungguh-sungguh percaya, mereka tetap percaya kepada Allah yang sudah menolong mereka, dan akhirnya Tuhan membelahkan mereka. Tuhan berkata, "Musa, angkat tongkatmu dan ulurkan ke dalam air laut itu." Lalu Musa ulurkan tongkatnya, dan tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua. Wah, laut itu terbelah menjadi dua, dan Tuhan bilang, "Ayo semua bangsa Israel, jalanlah, menyeberanglah di tengah-tengah laut yang terbelah itu." Adik-adik yang kekasih, mereka bangsa Israel bisa keluar, mereka bangsa Israel bisa jalan di tengah-tengah laut itu. Lalu tentara Mesir mengejar mereka, terus mengejar mereka. Dan mereka terus berjalan juga. Dengan cepat-cepat mereka berjalan di dalam tengah-tengah laut itu yang terbelah itu. Dan pada waktu bangsa Israel sudah sampai di ujung, tentara Mesir sudah mengejar mereka. Waktu bangsa Israel sudah sampai di ujung laut, Tuhan bilang, "Musa, taruh lagi tongkatmu ke laut." Dan waktu Musa mengulurkan tongkatnya ke laut, laut itu tertutup kembali dengan air. Dan bangsa Mesir, seluruh tentara dan Firaun juga yang ada di dalam laut itu, di tengah perjalanan di tengah laut itu, ditutupi oleh air laut. Dan akhirnya rombongan Firaun semua mati di tengah laut. Adik-adik yang kekasih, ada pertolongan Allah yang besar kepada bangsa Israel. Waktu mereka berseru-seru, ketika mereka takut dan bingung, mereka berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolong mereka. Adik-adik juga di rumah, ingat ya, kalau engkau sedang bingung, engkau sedang takut, mungkin engkau bingung karena bagaimana caranya saya ini mau kerjakan tugas, tapi saya tidak tahu bagaimana. Saya bingung waktu orang tua saya sakit, bagaimana saya juga sedang takut kalau saya ini sedang susah dan sebagainya. Apapun persoalan, apapun masalah kamu, pagi hari ini melalui cerita ini kita akan belajar dari bangsa Israel. Berseru kepada Tuhan dan tetap percaya Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah itu. Dia masih ada dan tetap ada untuk selalu menolong kita. Ketika kita datang kepadanya, kita berseru, kita memanggil namanya, Allah pasti akan menolong kita. Mari adik-adik, siapa yang hari ini sedang takut, siapa yang hari ini sedang bingung, datang pada Tuhan. Berseru kepada Yesus dan katakan, "Yesus, Engkau Tuhanku, aku percaya padamu, Engkau pasti menolong aku." Dengan imanmu, Tuhan pasti akan menolong engkau. Bawa semua masalahmu kepada Tuhan. Percayakanlah semua kepadanya. Dia pasti akan menolong engkau. Mari tetap percaya
dalam Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Sekali lagi Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati engkau. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Percaya Saja. Kita akan berdoa adik-adik, kakak yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, Tuhan memberkati adik-adik yang telah memberi, dan Tuhan berkati selalu keluarga mereka. Pada saat ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk adik-adik yang dalam pendidikan, Tuhan tolong mereka, yang masih sekolah, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan Tuhan juga berkati kedua orang tua yang senantiasa menjaga dan mendidik mereka, supaya juga Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur melalui cerita firman Tuhan tadi, kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di akhir ibadah kita. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku. Dia
Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita hari ini. Kakak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah jaga kami dan Tuhan berikan kami kekuatan. Sehingga dari awal kami mengikuti ibadah, kami dapat menyelesaikannya. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang memberikan kami kekuatan. Apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, melalui puji-pujian kami, melalui cerita firman Tuhan, kiranya itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati selalu adik-adik kami yang ada di rumah, mereka dalam aktivitas mereka, bermain mereka, Tuhan jaga selalu mereka dan lindungi mereka selalu. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.